Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, sebelumnya saya minta maaf dulu ya kepada teman-teman sekalian, karena presentasi saya ini molor banget. Yang pertama karena sebenarnya saya lupa teman-teman ya kalau saya materi hari ini. Dan yang kedua karena ada keperluan di sekolah, jadi ya sempat gak ada sinyal juga tadi, makanya saya kaget. Jadi mohon maaf sekali lagi kalau molor. Kemudian teman-teman, pada mata kuliah strategi dan teknik pembelajaran bahasa Arab kali ini kita akan bersama-sama mengenal tentang teknik pengajaran kemahiran membaca atau maharoh qiraah. Nah, untuk metode dalam maharoh qiraah, dalam pengenalan maharoh qiraah yang akan saya bahas teman-teman, yaitu dengan pembahasan saintifik. Ya, pendekatan saintifik teman-teman. Nah, pembelajaran bahasa Arab maharoh qiraah melalui pendekatan saintifik dapat dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut ini. Nah, jadi langkah-langkah pengenalan maharoh qiraah dengan menggunakan metode saintifik itu bisa kita bagi jadi 5 langkah teman-teman. Langkah yang pertama yaitu mengamati. Yang kedua menanyakan, yang ketiga menalar, yang keempat mencoba, dan yang terakhir yaitu mengkomunikasikan. Oke, mari kita bahas step by stepnya ya, tahap demi tahapannya. Langsung aja teman-teman, di sini ada tahap yang pertama. Tahap yang pertama yaitu tahap mengamati. Pembelajaran maharoh qiraah dengan tahap mengamati ini dapat kita lakukan dengan cara seperti ini. Yang pertama, guru meminta siswa untuk menyimak bacaan guru. Kemudian, guru membaca teks qiraah dengan suara yang jelas sesuai makhraj. Kegiatan ini dilakukan untuk mencontohkan bacaan yang benar. Dalam membaca, guru sebaiknya membaca tidak terlalu cepat dan menekankan panjang pendek huruf dan tempat berhenti atau jeda pembaca. Jeda atau wakofnya ya. Nah, sini ada notnya teman-teman ya. Pada tahap ini, siswa hanya diminta untuk menyimak bacaan guru tanpa mengikuti bacaan guru. Nah, pada tahap mengamati ini, kita meminta siswa nih, atau kita istilah katanya merangsang, membuat siswa ini tertarik. Nah, dengan cara apa? Dengan cara tadi, minta mereka mendengarkan apa yang kita bacakan. Harus tekankan ya, meminta mereka untuk mendengarkan. Nah, mengamatinya di sini. Jadi siswa akan mengamati, oh bunyi katanya tuh seperti ini, seperti ini, seperti ini. Di sini berhenti. Kenapa ya? Nah, itu tahap yang pertama, itu tahap mengamati. Kemudian ada notnya tadi ya, hanya diminta guru hanya meminta siswa untuk menyimak saja tanpa mengikuti. Kemudian tadi ada poin penting juga, panjang pendek huruf serta wakofnya itu harus sangat diperhatikan teman-teman. Kenapa? Ya karena pelantunan dalam maharoh qiraah itu, pelantunan kita juga berpengaruh kepada kepahaman intonasi. Nah, dalam bahasa Indonesia intonasinya sangat berpengaruh karena berbeda antara lantunan atau intonasi ketika bertanya dan memberitahu. Nah, itu kan beda gitu, terutama berhenti di wakofnya atau tempat berhenti titik. Nah, setelah tadi tahap mengamati, kita masuk ke tahap yang kedua, yaitu tahap menanya. Nah, tahap ini langkah pendekatannya dapat dilakukan dengan cara yang pertama, guru bertanya kepada siswa tentang makna kata pada teks yang lazim digunakan atau yang telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Kemudian, guru meminta siswa untuk menanyakan kosakata yang tidak diketahui maknanya. Kemudian, guru bertanya tentang struktur dan kaidah yang terintegrasi dalam teks qiraah. Oke, teman-teman. Jadi, pada tahap menanya ini, guru merangsang pemahaman anak-anak dengan cara apa? Dengan cara menanyakan yang pertama kosakata yang umum di sana, yang lazim, yang umumnya. Misalkan dalam teks atau dalam bacaan terkait fil fasl. Nah, fil fasl di sana tiba-tiba ada kosakata yang keluar nih, tilmidun. Nah, guru bertanya, ada yang tahu apa arti tilmidun? Kalau ada respon balik dari murid, kita respon balik juga. Kalau benar, kita berikan apresiasi. Jayid, ijabatukah musibah. Nah, cocok, jawaban kamu jos. Atau mungkin kalau salah, ya kita benarkan.
Itu yang pertama, menarik dengan cara menanyakan. Di sini kita harus membuat anak-anak ini berani. Sepemahaman saya ya teman-teman ya, menurut pendapat saya pribadi nih, dalam belajar suatu bahasa asing, kuncinya sebenarnya kan dua. Yang pertama, jangan takut. Yang kedua, pede. Di menanyakan ini kita melatih dua hal itu. Yang pertama, melatih menghilangkan rasa takut anak-anak. Yang kedua, buat mereka pede. Nah, dengan cara apa? Dengan cara mengapresiasi tadi. Nah, setelah tadi menanyakan, nah selanjutnya guru minta siswa untuk menanyakan kosakata yang tidak diketahui. Mungkin setelah diberikan kosakata intinya, masih ada kosakata yang belum mereka ketahui, tanyakan kepada kita. Kemudian kita jelaskan begini kosakatanya, baru yang terakhir guru bertanya tentang struktur dan kaidah yang terintegrasi dalam teks qiraah. Mungkin ada struktur penggunaan dorfu makan, fil fasli, tilmidun. Kenapa fil fasli? Gitu. Atau mungkin yang benar gimana? Al fasli fi tilmidun atau bagaimana? Itu menanyakan kepada anak-anak tentang kaidahnya. Jika mereka belum paham, kita ajarkan. Kemudian selanjutnya itu tahap menalar, teman-teman. Nah, untuk tahap menalar ini kita bisa bagi dalam 4 langkah ya. Yang pertama, siswa ditugaskan untuk membaca dalam hati atau qiraah samitah, bacanya taman bersuara teman-teman, dan menerjemahkan teks qiraah kalimat demi kalimat. Yang kedua, siswa diminta untuk menemukan ide pokok dalam teks qiraah. Dan ketiga, guru menjelaskan struktur dan kaidah bahasa yang terintegrasi di dalam teks qiraah. Yang keempat, siswa ditugaskan untuk mencari struktur dan kaidah bahasa yang dipelajari. Nah, jadi tahap menalar ini ada 4 macamnya. Bisa yang pertama dengan anak-anak diminta membaca dengan qiraah samitah, kemudian diminta menerjemahkan kalimatan fakalimatan, kata per kata, atau bisa juga siswa diminta untuk menemukan ide pokok dalam teks qiraah. Ide pokoknya apa sih dari qiraah ini? Silakan kalian cari. Atau guru menjelaskan struktur dan kaidah bahasa yang terintegrasi dalam teks itu. Atau malah mungkin lebih tinggi lagi, bukan cuma diminta memahami, menemukan ide, tapi juga diminta untuk menjelaskan struktur-struktur kaidahnya. Mungkin ini dorfu makan, ini penggunaan isim isyarah dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, siswa ditugaskan untuk mencari struktur dan kaidah bahasa yang dipelajari. Nah, kemudian tahap selanjutnya teman-teman yaitu tahap mencoba. Nah, langkah pembelajaran pada tahap ini adalah yang pertama, guru minta siswa untuk membaca teks qiraah dengan suara nyaring atau qiraah jahriyah, berarti dengan dilafadzkan. Kemudian guru minta siswa menyebutkan terjemahan beberapa kata dan kalimat yang dibaca. Guru memberikan latihan kepada siswa untuk memberi syakal harokat pada teks yang sudah disiapkan sebelumnya. Kemudian guru minta siswa untuk membuat kalimat baru sesuai struktur dan kaidah yang dipelajari. Dan yang terakhir teman-teman yaitu tahap mengkomunikasikan. Nah, pada tahap ini siswa diminta untuk menyampaikan isi kandungan teks qiraah yang telah dipelajari. Siswa dapat ditugaskan untuk menuliskan pemahaman mereka terhadap teks qiraah di buku latihan mereka masing-masing. Selanjutnya, siswa diminta untuk maju ke depan kelas untuk menyampaikan pemahaman mereka terhadap teks qiraah yang telah mereka tulis. Nah, untuk kesimpulannya teman-teman, langkah-langkah pembelajaran bahasa Arab maharoh qiraah dengan pendekatan saintifik tadi ya, terdiri dari 5 tahapan, yaitu menyimak bacaan, menanyakan makna kosakata dan struktur bahasa, menemukan ide pokok teks dan struktur bahasa. Yang keempat, latihan baca teks dan memberi syakal. Dan yang terakhir, menyampaikan pemahaman siswa terhadap teks qiraah. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman ya. Kurang lebih seperti itu. Bagaimana teknik pengajaran kemahiran membaca atau maharah qiraah dengan berlandaskan pada pendekatan saintifik. Oke, terima kasih teman-teman atas waktunya ya yang telah mendengarkan penjelasan saya. Yaitu saya tutup. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.